Rahasia cara kerja DC pinjol. Kenapa sih mereka itu kok gampang banget ya mencairkan utang atau mengajukan pinjaman, terus gampang banget di-approve gitu ya. Nah, teman-teman harus tahu rahasianya. Jangan sampai salah dan jangan sampai terjebak di bujuk rayuan atau tipuan para oknum jasa joki pinjol ini. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada rahasia khusus untuk pengajuan pinjaman online agar pinjaman kalian diterima. Mereka hanya tahu dan hanya ngerti bagaimana cara mengajukan pinjaman, bagaimana cara ngisi data. Bukan berarti mereka sakti atau mereka bisa ngebobol data pinjol yang membuat kalian itu yang tadinya ditolak bisa diterima. Enggak. Ya. Nah, biasanya mereka pun berhasil juga mencairkan uang untuk nasabah-nasabah Galbay. Itu mereka berhasil untuk orang-orang yang datanya dari awal memang bersih. Belum pernah Galbay, belum punya histori kredit macet. Nah, biasanya mereka berhasilnya di sana. Tapi kalau udah slik OJK, pinjolnya bermasalah, pernah gagal bayar, nah itu mereka tidak akan bisa mencairkan. Cuman yang dibungkus selama ini bahasa marketingnya adalah ya berhasil mencairkan ini, ada testimonial, ada orang yang bilang, oh iya saya dibantu oleh Pak si A, si B, si C, berhasil loh melakukan pinjaman langsung cair, nyoba sendiri nggak cair. Nah, akan banyak testimoni-testimoni orang-orang yang bilang bahwa pinjamannya cair berkat bantuan jasa joki pinjol ini. Tapi teman-teman harus tahu dan harus sadar bahwa ini tidak sepenuhnya benar. Bahwa ini tidak serta-merta si mereka ini bisa mengakali sistem dan juga bisa, apa ya istilahnya, membuat ngakalin atau ngebobol, ngehack sistem pinjol lah ya, yang tiba-tiba membuat kalian otomatis diterima. Enggak, mereka cuma tahu cara bagaimana ngisi datanya, terus konsistensi cara ngisi datanya. Tapi sekali lagi, ya, bukan mereka sakti. Jangan percayakan begitu aja data kalian kepada orang lain, apalagi udah kalian ngasih data, kalian harus bayar pula untuk jasa jokinya. Nah, ini akan jadi blunder. Kalian tidak akan terkontrol berapa uang yang bisa teman-teman pinjam, terus kemudian ya jasa joki nggak mau tahu ya. Dia cuman berusaha mengajukan, kalau cair dia dapat fee, dan habis itu masalah utang tetap urusan kalian. Masalah kalian bisa bayar atau enggak, tetap kalian yang terkena dampaknya. Nah ini bahaya banget karena orang memandang atau ngeremehin di depan, tapi ujung-ujungnya ini akan jadi masalah, yang mana masalah ini tentu saja akan membuat teman-teman semua merasa kesulitan. Membuat semua teman-teman semua ujung-ujungnya akan gali lubang dan tutup lubang. Jasa joki mah nggak peduli hal-hal kayak gini. Dan yang paling parahnya lagi adalah kalau sampai ini pinjolnya iseng nih ya, membuat ini menjadi masalah pidana, itu bisa loh. Itu bisa diarahkan ke pidana karena kalian ini memberikan data kalian, bersekongkol dengan pihak lain untuk mengaku-ngaku sebagai diri kalian untuk proses pengajuan pinjaman. Ya meskipun data kalian pribadi. Tapi yang mengajukan kan bukan kalian sendiri. Kalian apalagi jasa jokinya ini memanipulasi data, mengedit-edit tanpa sepengetahuan kalian hanya demi pinjamannya cair, yang kena bisa kalian. Nah, DC-nya sulit sekali untuk dihubungi karena dia udah dapat uangnya, beres. Sedangkan kalau kena kasusnya sampai masuk ke pidana, ada pemalsuan dokumen, pemalsuan data, ya teman-teman yang akan menanggung sendiri. Dan itu bahaya karena kan itu kalian tidak tahu dan bukan sesuatu yang teman-teman bisa kontrol. Ya, jadi harap hati-hati ketika dapat tawaran jasa joki dan lain sebagainya. Lebih baik jangan diambil karena resikonya sepenuhnya adalah ada di kalian, bukan di jasa jokinya. Ya, terima kasih. Semoga hal-hal seperti ini tidak memakan banyak korban lagi. Hal-hal seperti ini mulai teman-teman sadar bahayanya akan gimana ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.